Ya, Assalamualaikum Mbak Gardin. Waalaikumsalam Mbak Ova. Baik, terima kasih Mbak Gardin. Ini tentunya Gizi saat ini lagi sibuk ya mempersiapkan Hari Gizi Nasional. Nah, sahabat Risa, ini dalam rangka juga rangkaian kita Rumah Sakit Islam Sutoanggur Semarang menyambut Hari Gizi Nasional yang nanti bertepatan di tanggal 25 Januari. Nah, di 2024 ini sesuai dengan tema kita yang merupakan rangkaian kita di Hari Gizi Nasional ini, yaitu adalah MPASI kaya protein cegah stunting. Nah, ini Mbak Gardin sudah hadir bersama-sama kita di sini, dan kita tidak lupa tentunya akan menyapa pasien Rumah Sakit Islam Sutoanggur Semarang yang saat ini sedang menjalani pengobatan dan perawatan di rumah sakit. Semoga Allah memberikan kemudahan dalam menjalani pengobatan dan perawatan di Rumah Sakit Islam Sutoanggur Semarang. Tidak lupa kami sapa juga Bapak Ibu pengunjung Rumah Sakit Islam Sutoanggur Semarang. Terima kasih kami sampaikan atas kepercayaan pelayanan kesehatan kepada Rumah Sakit Islam Sutoanggur Semarang. Baik pemirsa, kita sudah bersama-sama dengan narasumber kita Mbak Gardinia yang beliau adalah sehari-harinya di instalasi gizi Rumah Sakit Islam Sutoanggur Semarang. Nah, Mbak Gardin, terkait dengan tema kita di pagi hari ini tuh masih Kemenkes itu masih mengangkat terkait dengan stunting seperti itu, dan memang di sini itu adalah MPASI kaya protein, di mana memang kondisi stunting ini adalah memang perlu pencegahan secara dini sampai usia 5 tahun ya, begitu ya Mbak Gardin ya. Karena kalau misalkan sampai usia tersebut dan ternyata mungkin asupan protein hewani kurang, itu bisa menjadi salah satu penyebabnya, dan ini bisa akan berakibat untuk permasalahan mental, fisik di nantinya ke depan. Baik Mbak Gardin, tidak ada salahnya kita mungkin bisa menyinggung sedikit terkait dengan stunting, walaupun tema ini berturut-turut ya udah diangkat Kemenkes ya, tetapi tidak ada salahnya kita mereview kembali apa sih itu stunting. Jangan-jangan ini ya ada pemirsa yang mungkin belum tahu atau masih asing, tidak ada salahnya kita mereview kembali di pagi hari ini. Nah, silakan Mbak Gardin. Iya, baik, terima kasih Mbak Ova atas kesempatannya. Stunting itu ya seperti masalah gizi yang setiap tahun masih sampai sekarang itu masih ada. Oh baik. Jadi stunting itu adalah kondisi di mana terjadinya gangguan pertumbuhan akibat adanya kekurangan asupan atau bisa jadi ada infeksi berkepanjangan. Baik. Jadi memang di sini kondisi stunting ini di Indonesia memang masih belum memenuhi target ya untuk pencapaiannya ya Mbak Gardin ya, sehingga tema ini masih tetap diangkat oleh Kemenkes agar masyarakat juga ini ya ikut berperan, berpartisipasi dalam rangka mengentaskan ini ya target yang memang ingin dicapai oleh pemerintah dalam menangani kasus stunting ini, begitu ya Mbak Gardin ya. Nah, tadi Mbak Gardin sudah menyampaikan apa sih itu stunting. Nah, sekarang tanda-tanda bahwa seorang anak itu dikatakan stunting itu yang seperti apa Mbak Gardin? Biasanya kalau kita sering memantau pertumbuhan anak ya, malah itu diharapkan tetap dilakukan secara rutin setiap bulannya. Kita pantau pertumbuhan tinggi badan, utamanya sih kalau indikator stunting itu biasanya tinggi badan yang di bawah standar. Nah, itu bisa kita kategorikan stunting. Baik. Biasanya itu anak itu cenderung pendek, baik. lalu cenderung kurus gitu, seperti itu. Baik. Nah, ini ya memang kalau pemerintah ini ya dalam setiap bulannya itu ya memang program dalam mengentaskan bagaimana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ini adalah tidak cuma stunting aja ya sebetulnya ya. Itu ada peran dari posyandu gitu ya, pos pelayanan terpadu, di mana memang ini adalah salah satu program pemerintah untuk memonitoring gitu ya bagaimana tumbuh kembangnya balita kita gitu. Nah, jadi kita ikut support juga program pemerintah posyandu, di mana memang di setiap RW atau mungkin RT itu dilakukan adanya posyandu. Jadi bagaimana gitu ya ketika kita punya putra putri yang masih dalam kondisi balita gitu, kita bisa gitu ya
menghadirkan atau ikut berperan aktif gitu ya untuk meramaikan posyandu tersebut. Kalaupun misalkan pas tidak bisa hadir, mungkin kita bisa memantau perkembangan atau mungkin tinggi badan kita, berat badan anak kita. Betul. Gitu ya di rumah ya untuk kita sampaikan kepada kader posyandu kita agar menjadi data di pemerintah. Betul. Begitu ya Mbak Gadin ya. Baik. Nah itu kan tadi tanda-tanda stunting sudah disampaikan oleh Mbak Gadin. Nah kondisi stunting ini Mbak Gadin ya sudah lama sebetulnya pemerintah itu mengangkat tema ini, tapi kenapa ya kok masih gitu ya di setiap tahun itu belum tercapai. Nah kira-kira penyebabnya ini apa Mbak Gadin? Stunting itu macam-macam penyebabnya. Utamanya itu seringkali terjadi karena asupan yang kurang, baik itu dari kualitas makanan maupun kuantitas makanannya. Baik. Lalu selain itu juga biasanya ini anak-anak mengalami pertumbuhan yang cepat sehingga kebutuhan gizinya lebih besar seperti itu. Baik. Jadi sebagai orang tua itu kita harus mengikuti kebutuhan anak. Jadi misal kebutuhan energinya itu cukup besar untuk pertumbuhan, nah kita cukupilah dengan makanan-makanan yang baik gitu. Baik. Nah ini ya mencukupi makanan yang baik dan atau karena penyebabnya itu adalah kurang asupan makanan baik kuantitas ataupun kualitasnya. Nah kita ini ya ketahui bersama ya Mbak Gadin ya bahwa fenomena putra putri kita begitu yang kita jumpai sehari-hari ini tidak semuanya, tapi fenomena yang terjadi adalah anak-anak kecil itu suka akan makanan-makanan yang mungkin snack ringan atau mungkin yang itu bagi orang dewasa penilaiannya kan mungkin ini kurang begitu sehat, tapi memang praktis gitu ya, praktis dan anak-anak suka. Nah di sini itu adalah bagaimana peran orang tua untuk bagaimana caranya gitu ya agar anak kita itu tidak langsung menjurusnya itu kepada makanan-makanan ringan yang kita belum tentu tahu asupan gizinya. Betul. Begitu ya Mbak Gadin ya. Nah makanan ringan ini pun juga sebetulnya di warung-warung terdekat itu ya banyak ya dijumpai, apalagi anak-anak kecil kita ya adanya kayak yang manis-manis atau mungkin pengawet-pengawetnya ataupun mungkin rasa-rasa tambahan yang itu sangat menyengat sekali. Nah itu mungkin kita sebagai orang dewasa atau mungkin orang tuanya itu harus mempunyai tips dan trik ya bagaimana agar memang putra-putri kita itu menyukai gitu ya makanan yang sehat. Nah kira-kira ya Mbak Gadin ya makanan yang sehat atau yang baik untuk putra-putri kita dalam pencegahan stunting ini yang seperti apa Mbak Gadin? Iya, untuk makanan yang sehat itu banyak macamnya. Jadi utamanya di sini kita concernnya ke sumber protein. Jadi utamanya di sini protein hewani. Karena protein hewani itu mengandung asam amino esensial yang bisa mendukung perkembangan anak-anak kita, pertumbuhan. Jadi diutamakan dulu setiap makan anak-anak kita diberikan lauk hewani. Malah lebih bagus kalau bisa diberikan double. Jadi ada 2 jenis atau 2 macam lauk hewani yang diberikan. Begitu ya. Jadi memang untuk pemberian anak-anak ini double karena kan memang masa pertumbuhan dan perkembangan anak-anak kan sangat pesat. Nah mungkin Mbak Gadin bisa memberikan contoh simpelnya ya untuk makanan protein hewani ini yang diberikan anak-anak terutama dalam porsi double ini kira-kira seperti apa Mbak Gadin? Apa saja gitu? Iya. Untuk protein hewani ini sumbernya banyak. Jadi ada yang dari darat itu yang seperti ayam, ikan, telur, ayam, ikan, daging gitu ya. Lalu ada yang dari laut itu yang seafood-seafoodan, cumi, udang, kerang dan sebagainya. Memang kita perlu memilah. Ada makanan-makanan yang baik dan ramah anak seperti itu. Jadi
Dan pemberiannya bisa kita kombinasi. Jadi divariasikan. Misal nih makan pagi kita berikan telur dengan ayam. Itu tadi yang untuk mendukung double protein hewaninya. Lalu nanti makan siang bisa kita berikan ayam dengan daging gitu. Di-combine aja. Jadi untuk proporsinya sih memang kita sesuaikan dengan kebutuhan anak kita. Tapi untuk jenisnya, nah kita upayakan bervariasi seperti itu. Baik. Nah, untuk MPASI ini kayak protein itu kan memang sudah digencarkan saat ini ya. Tapi kita perlu tahu juga Mbak Gardin ya, sebetulnya itu upaya pencegahan kondisi stunting ini apakah saat memang balita kita itu menerima MPASI ataukah jauh sebelumnya itu sebetulnya itu sudah mulai dilakukan pencegahan itu Mbak Gardin? Sebenarnya untuk pemenuhan pencegahan stunting, pemenuhan gizinya harus diawali dari sejak ibu itu merencanakan kehamilan. Jadi sejak wanita usia subur itu sudah dimulai, harus memulai makan makanan yang berkualitas. Lalu di saat hamil, di saat menyusui itu juga membutuhkan asupan gizi yang baik. Nah, lalu nanti setelah lahir kita dukung dengan pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan yang dilanjutkan dengan pemberian MPASI. Baik. Nah ini Mbak Gardin ya, terkait dengan pengolahan ya protein hewani yang menjadi isu saat ini ya, itu kan kalau kita protein hewani ya membayangkan kalau ikan sih masak sebentar bisa lunak ya, ayam mungkin juga. Tetapi kayak misalkan ayam kampung, terus daging, yang itu kita bisa berikan saat MPASI ya. MPASI itu kan di atas usia 6 bulan itu ya. Kan dia belum punya kayak pertumbuhan giginya itu kan juga belum sempurna. Betul. Begitu. Yang perlu kita ketahui bersama itu adalah bagaimana untuk mengolah protein hewan ini, terutama yang mempunyai karakteristik yang keras ini, agar memang ketika dimasak itu juga tidak mengurangi kandungan atau nilai gizinya. Betul. Seperti itu Mbak Gardin. Iya. Untuk memang cara mengolahnya agak khusus ya. Baik. Bisa dengan proses presto. Atau proses presto itu dengan tekanan ya, pemanasan dengan tekanan, atau bisa juga dengan slow cooker. Jadi kita panaskan dengan api kecil tapi dalam waktu yang lama. Seperti itu bisa melunakkan tekstur protein hewaninya. Itu perlu ada nggak Mbak Gardin, maksudnya kan kalau misalkan dipanaskan dengan api kecil kan itu kondisinya lama sampai lunak. Nah, kualitas dari kandungan yang protein hewani itu apakah tetap terjaga ataukah bagaimana cara menjaga ini agar kualitas protein hewani ini tetap terjaga begitu? Kalau untuk kualitas proteinnya masih lebih baik daripada dengan pemanasan berulang. Baik. Habis digodok terus nanti digoreng. Nah, itu malah lebih banyak prosesnya seperti itu. Begitu. Karena kan kalau pemanasan dengan suhu rendah dalam waktu lama, dia cenderung tidak banyak mengurangi kandungan gizinya seperti itu. Malah bisa lebih terjaga. Baik. Padahal kalau ini ya kita ketahui bersama itu kan kalau proses presto itu kan biasanya itu kan ini ya di presto terus nanti baru akan mau dimasak rendang atau mau digoreng lagi atau mau diasem-asem kayak gitu ya, berarti kan itu udah pengulangan proses ya. Nah itu memang untuk menjaga itu bagaimana ketika di presto kasih bumbu atau bagaimana? Bisa langsung dikasih bumbu atau kalau enggak ya misal daging kita giling aja, jadi kita giling sebelum diolah. Apalagi kalau untuk MPASI biasanya sih cenderung kalau diberikan daging itu digiling, baik. Dilumatkan dulu lah intinya. Baik, iya. Karena ini juga salah satunya itu menghindarkan dari proses pengulangan waktu masak gitu ya. Baik, nah ini pemirsa ya yang terbiasa memasak makanan dengan proses diulang-ulang bukan diangetin ya.
bukan diangetin. Nah, diangetin malah mungkin akan berbeda lagi ya kandungannya, ya mungkin akan kita mendapatkan ampasnya aja begitu. Nah, jadi pemirsa ya, mulai dari saat ini ya dibiasakan untuk mengolah yang benar, karena kalau misalkan kita sudah memilih bahan yang benar tetapi cara memasaknya itu tidak benar, maka memang kandungan yang ada di dalamnya, kualitasnya itu sudah berubah begitu. Nah, ini terkait dengan pengolahan daging begitu, agar memang tetap terjaga kualitasnya. Nah, ini yang perlu kita tanyakan lagi nih sama Mbak Gadin ya, selain protein hewani, apa saja gitu yang sekiranya itu bahan-bahan atau mungkin bahan makanan yang bisa mencegah kondisi stunting ini, Mbak Gardin? Selain protein hewani, tadi kita fokus ke protein hewani ya. Selain protein hewani itu kita juga memerlukan keseimbangan zat gizi yang lain, sumber karbohidrat, sumber vitamin dan mineral gitu. Karena sumber karbohidrat itu merupakan sumber energi yang paling sederhana. Di sini tetap harus ada sumber karbohidrat, itu makanan pokoknya, baik itu nasi, jagung, bisa umbi-umbian seperti itu, silahkan. Lebih bagus kita berikan anak-anak kita yang bervariasi, jadi ganti-ganti seperti itu. Baik. Lalu ada sumber vitamin dan mineral. Di sini vitamin dan mineral itu fungsinya untuk meningkatkan, membantu metabolisme enzim-enzim pencernaan. Jadi penyerapan zat gizi dari protein hewani tadi itu lebih efektif seperti itu. Jadi kalau kita makan nasi aja sama lauk hewani juga kurang bagus, kurang lengkap seperti itu. Baik, nah ini ya diperlukan bahan makanan yang lengkap dan bervariasi untuk memenuhi kebutuhan tumbuh kembang balita kita dan juga untuk kita juga sebetulnya. Nah, baik. Nah, terkait dengan protein hewani seperti itu. Nah, kita kembali lagi ya, selain protein hewani itu ternyata ada bahan-bahan makanan banyak juga yang sebetulnya dibutuhkan oleh tubuh kita dan itu harus terpenuhi agar memang kondisi tubuh kita itu mendapatkan asupan yang seimbang. Nah, terkait dengan protein hewani lagi nih Mbak Gardin ya, kita ketahui bersama ya, kalau kayak daging itu per kilo berapa, 100 berapa gitu ya, itu kan lumayan mahal ya. Kalau ayam mungkin kita bisa menjangkau, tapi kan tidak bisa ya tiap hari kita itu makan ayam terus gitu, nanti jadinya anak kita bosan. Nah, terkait dengan daging ini bagaimana ya Mbak Gadin caranya ya, sebagai kita orang tua gitu ya, tips dan triknya gitu ya, untuk agar dalam keseharian kita mungkin sebulan sekali atau sepekan sekali itu bisa memenuhi gitu ya untuk protein hewani ini, dan tentunya itu juga untuk variasi makanan kita sehari-hari Mbak Gardin. Iya betul. Untuk ini kita bahas ke bahan makanan berarti ya Mbak. Baik. Untuk bahan makanan sendiri kita bisa sesuaikan dengan menu keluarga. Jadi kalau orang tuanya ingin makan apa gitu, misalnya ayam, ikan, itu kan masih sekiranya masih terjangkau ya. Baik. Masa lalu yang paling murah wis telur gitulah, telur. Lalu masa sih kita nggak mau mengeluarkan uang untuk anak kita gitu, yang memberikan makanan yang lebih bagus seperti itu. Jadi memang ada motivasi ya dalam diri kita gitu ya, terkait dengan kita abaikan dulu harganya begitu. Kita abaikan dulu harganya, tapi bagaimana kita itu punya target untuk memenuhi kebutuhan gitu ya, kebutuhan atau nutrisi dari putra-putri kita ataupun keluarga kita. Ya sesekali gitu ya, habis gajian gitu kan kita bisa beli daging atau mungkin pas apa ya dapat bonus. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu gitu. Ya, kita juga bisa gitu ya memenuhi untuk protein hewani di keluarga kita gitu. Nah, ini kita sudah mau di penghujung acara kita ya Mbak Gadin ya, di dialog pagi ini ya. Tips mungkin Mbak Gadin bisa memberikan tips simple ya untuk bunda-bunda nih atau mungkin orang tua yang di rumah nih, kalau misalkan gitu ya untuk memenuhi MPASI dari putra-putri kita gitu ya, menu yang simple gitu ya, mungkin bisa dibawa bekal atau mungkin untuk keseharian dimasak yang pagi yang simple, dan kita itu juga misalkan
kondisinya itu juga bekerja di luar yang bisa cepat gitu ya, bukan cepat saji ya, tapi bisa cepat untuk dimasak dan juga putra-putri kita suka itu mungkin bisa ini ya dibagikan ya Mbak Gadin ya. Ini juga saya memperkenalkan juga nih Mbak Gadin ini adalah punya channel YouTube namanya Dini Cooking ya Mbak Gadin ya. Dini Masak ya, Dini Masak ya. Nanti pemirsa juga bisa nih ini ya akses linknya YouTube-nya Mbak Gadin juga ya. Selain memang mengakses link YouTube-nya Rumah Sakit Islam Setangguh Semarang, karena di situ ada banyak gitu ya, banyak kombinasi atau mungkin kumpulan gitu ya dari resep-resep masakan gitu. Silakan Mbak Gadin. Oh ya, baik. Untuk resep-resep masakan, di sini kita menyesuaikan dengan kondisi pengasuhnya juga di rumah ya. Baik. Apakah memungkinkan kita siapkan untuk sekali masak untuk sehari atau setiap mau makan dimasak dulu? Itu juga suatu tantangan tersendiri sih untuk ibu-ibu yang punya anak empasi. Nah, untuk menunya itu bisa kalau pengen cepet itu paling cepet telur. Telur ya. Telur ya. Baik itu silahkan olahan telur itu banyak sekali. Jadi ada yang bisa dikukus, digoreng atau didadar ya, menyesuaikan juga dengan selera anak kita. Yang penting anak kita mau makan dulu satu. Daripada kita macam-macam masak ribet-ribet nanti anak kita nggak mau kan ya yang simple aja. Itu misal telur dadar gitu boleh, nanti dikombinasikan dengan abon ayam itu yang paling simple, bisa untuk bekal gitu. Itu contoh salah satu contoh. Atau mungkin nanti bisa kita prepare dulu malamnya marinasi ayam seperti itu, nanti paginya tinggal masak seperti itu juga bisa. Jadi tetap harus diniati ada motivasinya. Diniati ada motivasinya gitu. Jadi memang kalau telur itu adalah merupakan salah satu bahan makanan yang cukup simpel ya untuk mempersiapkan saat kondisi terjepit mungkin ya, saat waktu-waktu mepet. Nah, kalau misalkan pemirsa ini ya baru bisa masaknya itu dadar aja atau mungkin rebus aja gitu ya, bisa ini ya untuk memperkaya referensi itu kira-kira telur tuh masakannya itu variasinya apa aja gitu. Nah, memang sebagai orang tua itu kita punya motivasi tersendiri harus ya untuk bagaimana membuat variasi menu makanan terutama yang memang simpel dan praktis, juga tidak makan waktu yang lama. Nah, ini ya yang mungkin pertanyaan saya terakhir nih. Saya melihat ini ya, kalau pernah mengakses ini ya linknya Mbak Dini itu kan banyak sekali gitu ya, banyak sekali variasi gitu ya makanannya ya. Saya juga mengenal Mbak Dini kan udah punya putra, terus sudah berkeluarga, tentunya kan kita bayangin ribet atau kok bisa ya gitu. Nah, ini mungkin bagaimana sih Mbak Gadin bisa memotivasi diri kita agar kita itu bisa mempersiapkan menu-menu MPASI untuk putra-putri kita, atau mungkin variasi masakan untuk keluarga kita yang tentunya itu di samping kita itu bisa menjaga kualitasnya, juga memang tahu gitu ya, tahu kandungan nutrisinya. Nah, ini yang terpenting, bagaimana untuk motivasi diri kita gitu Mbak Gardin. Iya, baik. Motivasi diri itu ya sampai sekarang masih jadi tantangan sih buat saya. Yang penting satu itu kebutuhan asupan anak kita terjaga dulu, nanti orang tuanya nyusul juga berantakan nggak apa-apa. Yang penting anak mau makan itu satu, terus makanannya bervariasi itu bisa. Sebenarnya kalau anak itu kan kadang ada yang picky eater, itu yang milih-milih makanan, benar, terus itu, ada yang susah makan. Nah, itu untuk tips pertamanya itu pastikan kita cari tahu makanan yang sekiranya bisa dimakan anak itu apa. Itu satu dulu. Itu diberi, yang penting kualitasnya bisa kita jaga. Misal anak pengen telur dadar, maunya makan telur dadar, yang
oke lah sementara ini nggak apa-apa, kita berikan telur dadar terus. Nanti kan lama-lama juga anak kita itu bosen seperti itu. Nah itu sambil makan telur dadar itu kita berikan menu-menu baru. Kita perkenalkan menu-menu varian lainnya seperti itu. Jadi tetap makanan kesukaannya itu ada, tapi menu yang ingin kita sebagai pengganti gitu, ingin kita ajukan sebagai menu selanjutnya itu ada. Jadi anak bisa memilih dan dia memang mengubah seleranya itu nggak secepat itu ya. Jadi memang butuh ketelatenan seperti itu. Baik. Nah, kalau saya mencermati dari penyampaian Mbak Garin itu adalah pentingnya komunikasi, pola komunikasi kita dan putra-putri kita ya. Terkadang mungkin anak kita itu secara tidak sengaja itu saya mau makan ayam goreng gitu, mungkin karena kebanyakan nonton Ipin Upin kali ya, itu ini mau makan ayam goreng. Nah, kita sebagai orang tua walaupun saat itu sebetulnya saya tuh pengennya makan rendang daging gitu ya, tapi kita itu berusaha untuk menekan ini ya, menekan keinginan kita dan kita coba gitu ya memenuhi keinginan anak kita. Lalu kita juga tadi ya kalau tipsnya Mbak Garin itu sembari memang kita menyiapkan makanan yang disukai anak kita saat itu, kita juga menyiapkan makanan yang lain agar memang ketika kita perkenalkan yang lain tuh secara tidak sengaja dia tuh makan ternyata lebih enak. Nah, dia besoknya minta lagi. Jadi kan ada variasi makanan yang memang disukai oleh putra-putri kita seperti kita. Baik pemirsa, tidak terasa ya kita sudah di penghujung acara kita di Dialog Pagi Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Nah, pada poin terakhir ini kita dengarkan closing statement dari Mbak Gadinia, pemateri kita di Dialog Pagi Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Silakan Mbak Gadin. Iya, baik. Upaya untuk mencegah terjadinya stunting bisa kita mulai dari diri sendiri kita dulu. Dan dari diri kita bisa membuat atau memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak terkait makanan yang berkualitas sehingga mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka. Dan nanti kedepannya kita mengharapkan mereka tumbuh menjadi anak-anak yang generasi emas, jadi memajukan bangsa dan negara gitu. Baik, terima kasih Mbak Gadinia atas closing statement yang sudah disampaikan ini ya, terutama dalam mengentaskan kondisi stunting dan kita akan menuju generasi emas begitu. Baik, terima kasih Mbak Gadinia yang sudah bergabung bersama kita dalam program Dialog Pagi di pagi hari ini. Kami kru yang bertugas mohon undur diri dan kita ucapkan selamat menjalankan aktivitas kepada pemirsa dan kita ucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan. Kita akhiri dialog pagi kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.